Halo teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bahas lagi Zombie Mania ya. Zombingo ya, aplikasi Zombingo. Oke. Sebetulnya saya males ya bahas lagi Zombingo ini karena banyak yang kegeeran gitu teman-teman ya. Mungkin dari leader-leader Zombingo ya. Katanya kok Zombingo terus yang dibahas lah. Saya bahas Zombingo baru 4 atau 5 ya. Baru 4 lah kalau nggak salah gitu ya, hitung aja sendiri. Nggak lebih banyak dari saya pembahasan membahas Medisa, Esol Group, AGT, NL Hijau, Make AI, apalagi Redford, ROBD, dan masih banyak lagi aplikasi-aplikasi Ponzi yang saya bahas, bahkan dari mulai brojol gitu ya, dari mulai nongol, saya bahas sampai nyungsep gitu, sampai scam. Contoh Redford, ROBD Global, AGT, itu ya dari pertama muncul sampai scam ya, dari pertama brojol sampai meninggoy itu saya awal teman-teman. Kalau Jomingo ini baru beberapa video dan nggak saya bahas dari awal gitu. Oke, langsung di sini ada yang DM banyak sekali teman-teman. Kalau teman-teman pengen tahu ya, itu puluhan DM masuk ke saya dari member Jomingo yang nggak bisa melakukan penarikan dari 3 hari yang lalu. Oke, dari 3 hari yang lalu. Tapi saya nggak balas semua gitu. Motor Fazio 265 unit motor Honda. Terjualnya kemana gitu? Terjualnya kemana? Itu motornya bekas atau baru? Kalau bekas ya, yang nggak 6 juta juga sih kalau bekas ya. Masih ada harganya tuh. Pertanyaannya dijual kemana? Gitu, Yamaha Fazio dan Honda. Honda apa tuh? Honda Beat atau Honda apa gitu? Kalau ke luar negeri, nggak mungkin lah. Nggak mungkin ya. Kan di tiap daerah, tiap negara, meskipun satu pabrikan, misal kalau di kita namanya Honda Beat gitu ya. Mungkin di daerah Asia Tenggara lainnya, di Thailand atau di mana lah, Vietnam gitu. Sama Honda, tapi namanya bukan Beat gitu. Kan banyak ya Honda juga di Indonesia namanya Honda. Honda Supra misal. Nah, bentukan Honda Supra itu ada juga di Thailand gitu. Tapi namanya kalau nggak salah bukan Supra gitu. Tapi mesinnya ya sama gitu. Tapi nama nama apa ya? Bukan Honda, nama produknya kan motor itu ada Honda Beat, Yamaha Fazio, Mio, kayak gitunya. Itu pasti beda gitu. Apalagi ini kalau dijual ke Eropa ya, ke Amerika nggak masuk itu namanya ya. Nah, ini bentukannya ya, diskon semua produk. Oh, harganya ini saya salvok nih. 6.750.000. 6.750.000. Tapi harga coretnya sama gitu ya. 6.750.000 dicoret jadi apaan gitu. Diskon kan misal harganya 20 juta dicoret jadi 6 juta, ini ngapain dicoret kalau harganya sama? Aduh, bingung. Mungkin editor Jomingo itu perlu naik gaji tuh ya. Naikkan gaji editor Jomingo. Oke, kita lihat lagi. Nah, di sini ada yang DM juga. Tolong dong cara melaporkan Jomingo. Nah, mungkin dia member yang susah WD gitu. Saya siap bersaksi katanya sambil emot. Ya, teman-teman lihat aja lah ya. Emotnya nangis, kasihan tuh. Ya laporin aja ya. Kan aduh, sebelum ini kan udah tanda-tanda ya, tanda-tanda susah WD gitu kan. Kalau depo kan lancar gitu, depo lancar kan. Nah, WD-nya yang sulit. Kalau ada yang, kalau alasannya overload, alasannya apa overload gitu? Emang manual kan otomatis depo aja lancar, kenapa WD-nya overload? Ini kan e-commerce mau melakukan penarikan, kita apple to apple aja ya, apple to apple, e-commerce versus e-commerce. Oke, e-commerce Jomingo versus e-commerce yang sudah umum ya, ada toko oranye, toko hijau, toko merah gitu ya. Ya udah, kalau nggak paham ada Shopee, Tokopedia, Lazada dan lain sebagainya gitu. Misal kalian ada yang gabung affiliate di Shopee atau Tokopedia atau Lazada, ketika melakukan penarikan komisi itu lama nggak? Ada istilah overload nggak? Kalaupun ada perbaikan ya udah perbaikan, misal sistem semuanya, aplikasinya misal tengah malam nih 6 jam, ya udah besoknya lancar lagi, nggak berhari-hari gitu. Misal Shopee gitu ya, saya nggak membaguskan Shopee ya, saya nggak membaguskan Shopee, nggak ada keuntungan bagi saya. Nah, jadi seperti itu. Misal kalian punya saldo di Tokopedia, nah di Tokopedia misal ada saldo tuh, kalian mau tarik, bisa nggak? Pasti bisa gitu ya. Loh, kok
ngebandinginnya cuma ke sana gitu. Ya kan gini, pengguna Shopee, Tokopedia, Lazada itu berapa ratus ribu. Tiap hari pasti ada transaksi di sana. Nggak pernah overload. Jangankan TikTok aja. TikTok komisi, affiliate TikTok ya. Para afiliator TikTok yang dapat jutaan, puluhan juta, ratusan juta, 5 menit. Sedangkan afiliator TikTok banyak banget, tapi nggak pernah overload tuh. 5 menit, paling lama 5 menit gitu ya. Bahkan hitungan detik gitu ya. 10 detik udah nyampe ke rekening. Pengguna TikTok, affiliate TikTok banyak-banyak, tapi nggak overload gitu. Nah, harusnya kalian mikir di sana. Terus di sini saya ambil izin ke Pak Roy Sakti ya. Pak Roy Sakti di sini postingannya update Jumingo ya. Saya bacakan. Eh, Kayaknya ini ada yang DM atau apalah gitu ya ke Pak Roy Sakti. Pak Jomingo WD banyak yang belum pada masuk. Ini postingannya kemarin atau tadi pagi ya. Tadi pagi nih kayaknya. Pak Jomingo WD banyak yang belum pada masuk. Isi ulang pun bonus 10%. Kemarin sebagian ada yang di WA-in pakai nomor luar negeri. Nomor luar negeri mana ya? Ada-ada aja Pak. Apa nanti alasannya kena hack? Ada yang menyerang. Lah kok ada yang menyerang kok sekarang nggak dari awal ya? Aduh, isi ulang bonus 10%. Nah, ini kan Jomingo katanya kan nggak mau disebut Ponzi. Tapi semakin ke sini ya semakin ke sana gitu teman-teman. Semakin ke sini semakin kelihatan. Contoh yang ketika udah mau scam, dulu ada Redford, ada Alimama ya, Alimama palsu ya, yang modus e-commerce itu. EBay palsu. Ketika mau scam, ada event-event menarik gede, komisi gede, ada bonus isi ulang 10%. Dan ada 5%, 10%, bahkan 100% tuh kalau ML hijau sama AGT mesin iklan. Nah gitu ya. Dalam 2 hari terakhir, sistem Jomingo telah mengalami serangan yang tidak diketahui, mengakibatkan kekacauan keseimbangan tadi malam. Jomingo harus melakukan perawatan darurat. Wow, masuk ICU ya, UGD nih. Sekarang pengguna di banyak grup telah menerima informasi dari nomor telepon dari berbagai negara. Tolong jangan percaya informasi pemenang. Penghargaan apapun yang dikirim secara pribadi kepada Anda. Semua informasi yang diterbitkan oleh PIC dan manajemen grup akan berlaku ini adalah konspirasi melawan Jomingo. Harap sabar dan percaya. Pertanyaannya siapa yang berkonspirasi melawan Jomingo ya? Heran saya. Jangan-jangan presiden direkturnya tuh Mr. Martin Braithwaite ya. Martin Braithwaite atau siapa ya? Martin apalah gitu, Martin intinya. Yang bule presiden direktur Jomingo itu. Kan diberhentikan sementara. Wah, jangan-jangan tuh. Wah, sialan nih. Diberhentikan Jomingo. Ya bisa aja kan gitu. Soalnya kan Jomingo itu aman-aman aja katanya kan. Ya, sebelum kita bahas-bahas, ya, apa jangan-jangan ini konspirasinya ditujukan pada blogger, YouTuber yang anti Ponzi? Wah, nggak mungkin ya. Yang anti Ponzi itu belum tentu jago teknologi. Saya aja gaptek ya. Saya aja gaptek urusan yang kayak gituan. Tapi kalau konten sih gampang. Nah, di sini saya postingkan tuh yang motor itu 6 jutaan. Nah, banyak komentar menarik nih. Ada akun ini nih ya. Gak usah bikin panik user. Wah, user atau member? Nah, kemarin-kemarin nyebutnya member. Malah merugikan orang. Tahu nggak? Nggak tahu gitu kan. Yang merugikan itu kamu. Kalau emang itu APK Ponzi, ya udah post 1 kali aja, gak usah berkali-kali. Ini lucu banget nih. Yang bikin orang pada narik semua dan akhirnya overload. Kasihan yang udah butuh banget malah jadi gini. Dia bilang kalau kalau memang itu Ponzi ya udah 1 kali aja, nggak usah berkali-kali postingnya membahasnya gitu ya. Dia bilang yang bikin orang pada narik semua. Ya emang benar kan? Kalau udah gejala macet, WD itu kan tarik semua, ya tarik semua. Apa salahnya ditarik di WD? Misal semua member Jomingo nih mau WD, ya udah kasih aja, kan udah punya virtual masing-masing. Nggak mungkin overload. Emangnya pembagian sembako ngantri gitu? Ya enggak lah. Kalian tahu M-Banking, Mandiri, BCA, BRI, sistemnya kan nggak jauh beda ya. Setiap hari, jangankan setiap hari, setiap menit lah, setiap detik, itu seluruh Indonesia pasti ada bertransaksi di sana, di M-Banking, mau bank apapun, mau M-Banking apapun. Nggak pernah tuh overload, langsung lancar-lancar aja.
Kalaupun ada perbaikan, tengah malam, jam 6 pagi, udah beres lagi. E-commerce, Shopee, Tokopedia, Lazada, seperti yang tadi di awal saya sebutkan. Saldo saya di e-commerce banyak, ada lah ya, nggak banyak. Ketika saya mau tarik atau mau transaksikan, rata-rata sih saya tarik gitu ya. Sisa-sisanya saya tarik. Itu lancar-lancar aja. Di e-wallet, Dana, OVO. Tadi pagi saya lancar-lancar aja. Itu kan banyak ya usernya. Tiap tiap menit pasti puluhan atau ratusan bahkan ribuan orang bertransaksi gitu. Katanya kan Jomingo modern nih, canggih. Masa overload? Di bawahnya, Om tolong Om, udah nggak bisa narik. Enggak, tolong. Tapi kan awal-awal dibully saya itu ya. Aduh, kacau. Ujung-ujungnya ya kembali ke minta tolong gitu. Kayak member Esal Group dan Ponzi lainnya gitu. Nggak, memang nggak apa ya, mereka tuh nggak malu apa ya. Saya kasih tahu, diingatkan, malah ngebully. Udah mencret-mencret, emotnya nangis, minta tolong. Saya kan jadi kasihan. Nah, di sini, manusia nggak suka lihat orang senang. Senang lihat orang susah. Contohnya kamu, Om. Waduh, yakin Tante? Kok senang ya? Saya tuh kasihan loh. Makanya saya ngomong di YouTube. Hati-hati, bukannya senang gitu. Memang kalau Ponzi itu si malakama, teman-teman. Si malakama lah. Misalnya kayak gini, saya yang disangka nggak senang melihat orang senang, senang gitu ya. Susah melihat orang senang gitu ya. Justru kasihan. Kalau nggak dipangkas dari sekarang, atau nggak dibongkar, nggak dibahas, nanti bakal lebih banyak korbannya. Gitu. Sebetulnya udah banyak sih, kebetulan aja ini saya reaction komen yang di Instagram gitu ya. Kalau yang di YouTube juga banyak, tapi rata-rata sekarang komentarnya scam-scam, emot nangis doang gitu lah, nggak asik lah. Gitu ya. Jadi bukannya senang melihat orang susah gitu, justru kasihan ya. Justru harusnya mikir, kenapa kok di reject gitu ya, di reject aja gitu ya, kayak lagu dangdut gitu. Kenapa susah WD gitu, harusnya mikirnya ke sana, jangan ke yang mengingatkan gitu. Tapi benar juga sih, senang saya, senang melihat leader Ponzi yang ketika scam di apa ya, dimintai pertanggungjawaban sama member-membernya, khususnya orang awam. Senang itu saya, bener ya. Kalau yang kena tipunya ya kasihan lah, sedih gitu ya. Di Indonesia logikanya nggak dipakai kalau main aplikasi. Tahu nggak perasaan sebelum si Om Roy belum berkuar-kuar? Ini kan saya kolaborasi ya di Instagram ini sama Ko Roy. Tahu nggak perasaan sebelum si Om Roy belum kuar-kuar, baik-baik aja. Nah, maksudnya Jomingo. Ini semenjak berkuar-kuar jadi delay. Nah, harusnya jangan nanya, jangan mikir setelah Ko Roy, Sakti, dan teman-teman ya termasuk saya membahas Jomingo ini kok jadi delay gitu. Harusnya kalian tuh mikir, Koro Sakti, saya, dan YouTuber lain, misal ada si Ilham, Kinan, itu kenapa ya Jomingo kok jadi delay gitu kan? Harusnya ke sana mikirnya. Oh, jangan-jangan benar nih yang dibilang Pak Roy Sakti, saya, dan lain-lain gitu. Terus di sini nih, ya, ada nih yang saya kotak merah, ya. Ini yang komen pertama nih. Berkuarnya keterlaluan. Yang lain banyak APK Ponzi di solar panel, Mediza, DLL, tapi zombie yang selalu diutamakan. Oh, dia zombie mania nih pasti. Gini ya, jangan kegeeran ya. Cece Olive namanya. Jangan kegeeran lah. Saya membahas Mediza lebih banyak daripada zombie. Zombingo ya. Jujur kalau solar panel itu belum. Tapi kalau yang dulu Tesla Solar, My Solar, My Solar Power apalah banyak itu modus klasik ya. Terus Mediza banyak FEC. Jangan kegeeran. Zombie yang diutamakan. Siapa yang mengutamakan zombingo pembahasan? Ya, karena saya sibuk aja gitu. Sekarang jarang konten tiap hari. Ya, selang beberapa hari baru konten lagi gitu. Dulu AGT, ya tadi kan di awal sudah saya bilang, AGT, NL Hijau, SL Group, Redford, ROBD, itu dari mulai nongol, dari mulai brojol, sampai meninggoy. Itu saya kawal. Jomingo mah nggak seberapa. Jomingo mah apa? Nggak dari awal gitu. Cuma udah setahun kan beroperasionalnya baru kita bahas. Itu. Jangan kegeeran ya zombie mania. Nah, terus di sini, Pak mikir,
Dana orang banyak di sana. Jangan bikin panik. Mau tampil cari topik lain aja. Mau tampil apa? Aduh, mikir katanya. Aduh, gini amat sih ya ngasih tahu orang. Pak, mikir dana orang banyak di sana. Jangan bikin panik. Siapa yang bikin panik? Bener nggak? Saya cuma bilang sebaiknya WD semua aset saldo. Kalau Jombingo nggak bermasalah, bisa dong, bisa dong, nggak ada masalah dong. Ya, kalau Jombingonya nggak bermasalah, nggak ada masalah penarikan. Emangnya kalau sekarang sampai nanti nggak akan macet. Kalau Ponzi itu kan udah klasik. Nah, kalau sekarang yang udah macet-macet kayak gini, 50-50, 50-50 kemungkinannya. Kemungkinan bisa, biasanya sih yang kecil-kecil bisa. Tapi yang jutaan ke sana, puluhan juta, biasanya delay. Sampai ku Daniel pakai bikini, delay aja gitu. Ya. Biasanya kayak gitu kan gitu. Udah gejala-gejala ya gitu ya. Daripada balik ngebully saya gitu ya, mengomentari saya dan Paro Sakti, Koro Sakti dan teman-teman lainnya, lebih baik itu kepalanya dipakai mikir ya. Para ini zombie mania itu Jombingo garis keras tuh kayaknya leader-leader Jombingo gitu. Lebih baik pakai mikir aja ya, mikir kok ini bermasalah ya. Itu kan sebelum-sebelumnya nggak bermasalah. Apa karena udah ada yang membongkar nih? Nah, kalau kalian, wah jangan dibongkar Pak, di sana banyak dana orang di sana. Oh berarti kalian apa? Orang ini berarti mendukung Jomingo, mendukung skema Ponzi. Itu skema Ponzi itu si malakama ya. Mau sekarang atau nanti, besok, lusa dan seterusnya. Tujuan Ponzi itu apa? Cari tahu sendiri. Gitu. Oke, terima kasih. Kelamaan nih. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Saya mau nanya-nanya dulu ke teman-teman saya. Ponzi apalagi yang udah muncul? Pasti puluhan bahkan ratusan. Karena teman-teman harap hati-hati. Ponzi itu tiap hari muncul. Bahkan sekarang muncul NL Power. Itu reinkarnasi NL hijau tuh. Itu si Ratu NL-nya udah main lagi.